Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Ubadah bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allahu 'azza wa jalla fa huwa ila Allahi wa in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fabay'nahu 'ala dhalika, rawahul Bukhari. Dari Ubadah ibnu Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi'uni, berbaiatlah kalian kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'a, yaitu kalian tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, wala tasriqu, kalian tidak mencuri, wala taznu, kalian tidak melakukan perbuatan zina, wala taqtulu awladakum, kalian tidak membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum, kalian tidak membuat kebohongan yang kalian sebar di antara kalian, wala ta'su fi ma'rufin, dan kalian tidak bermaksiat dalam kebaikan. Faman waffa minkum, siapa saja dari kalian yang melaksanakan satu dari apa yang tadi sudah disebutkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikan. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa saja dari kalian yang melakukan satu pelanggaran dari isi baiat tadi, fa'uqiba fid dunya, maka dia dihukum di dunia, fahuwa kaffaratul lahu, dan hukuman itu sebagai penghapus dari dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi, thumma satarahullahu azza wa jalla, lalu Allah menutup keburukan dari perbuatan tersebut, fahuwa ilallah, maka keputusannya kembali kepada Allah, wa in syaa'a 'afa anhu, yaitu jika Allah berkehendak untuk mengampuni maka Allah ampuni, wa in syaa'a 'aqabahu, dan jika Allah berkehendak untuk menghukum dia akan turunkan hukumannya itu. Fabay'nahu 'ala dzalika, Ubadah bin Samit mengatakan lalu kami berbaiat atas poin-poin yang sudah disebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diawali dengan perintah untuk berbaiat yang merupakan penjabaran dari isi surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, demi Allah, tidaklah mereka dianggap beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hakim dalam makna yang pertama sebagai pemimpin, yang kedua sebagai pengadil, dan yang ketiga itu sebagai tempat bertanya. Itu makna hakim di dalam hukum Islam yang cakupan maknanya sangat luas. Nah, kalau di Indonesia hakim itu kaitannya hanya untuk lembaga peradilan. Tapi dalam hukum Islam, hakim itu maknanya juga bisa pemerintah. Karena itu di dalam kaidah fikih ada satu kaidah yang berbunyi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat atau menghentikan polemik. Jadi keputusan pemerintah walaupun dirasakan janggal, maka keputusan pemerintah itu dianggap penting untuk dikeluarkan untuk menghilangkan polemik. Karena kalau pemerintah sudah tidak dianggap, kekacauan akan terus berlangsung. Karena itu pentingnya menganggap adanya pemerintah atau pihak yang berkuasa.
Nah, dalam kaitan itu Rasulullah SAW diangkat sebagai hakim, dipilih, diminta oleh mayoritas penduduk Madinah. Illa qalilam minhum, kecuali segelintir orang dari penduduk Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak senang melihat kenyataan bahwa Nabi SAW disukai oleh mayoritas penduduk Madinah. Kenapa? Karena selama puluhan tahun Abdullah bin Ubay mempunyai peran atau dianggap sebagai tokoh oleh sukunya. Sehingga karena dia tidak berani melawan Nabi, maka dia pura-pura Islam, pura-pura beriman, tetapi di dalam hatinya menyimpan kedengkian, menyimpan kebencian, menyimpan pengingkaran kepada Nabi. Karena itu yang dinamakan munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislaman. Itu yang namanya munafik. Diambil dari kata nafaqah yang maknanya menghabiskan. Di Mekah terowongan itu namanya nafaq. Jadi terowongan itu namanya nafaq. Ada nafaq Jarwal, ada nafaq Syaib Amir, ada banyak nafaq di Mekah itu. Nah, kenapa namanya nafaq? Karena orang kalau sudah masuk ke terowongan dia tidak akan terlihat. Nah, karena itu istilah nafaq itu dipakai untuk menyebut munafik, yaitu orang yang menyembunyikan kekufurannya sehingga tidak terlihat. Orang tidak bisa menilai orang ini kafir atau bukan. Tampak di muka dia beriman, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya dia menyimpan kebencian atau ketidaksukaan terhadap ajaran Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan kepada Nabi, kamu tidak tahu mereka. Bagaimana isi hati mereka? Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu bagaimana isi hati mereka. Karena Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah Tuhan yang maha berilmu, maha menjangkau pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau istilah gaib itu maksudnya yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Cuma masyarakat mengartikan gaib itu perdukunan. Ya kan, padahal gaib itu bukan perdukunan. Gaib itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi, sesuatu yang susah untuk dijangkau dengan pengetahuan kita. Seperti misalnya umur kita nyampe tahun depan apa enggak, itu perkara yang gaib. Jadi gaib itu umur kita itu kita nggak tahu tahun depan umur kita masih sampai apa enggak. Itu perkara yang gaib. Kita cuma bisa meminta kepada Allah bahwa kita minta dipanjangkan umur, dan Allah yang berkenan atau berwenang untuk mengabulkan permintaan itu. Apalagi contoh gaib, misalnya rezeki kita sampai 2 tahun ke depan masih ada apa enggak. Sampai 2 tahun ke depan itu cuma Allah yang tahu. Jadi masa yang akan datang besok itu adalah milik Allah. Kita hanya bisa mengetahui apa yang sekarang terjadi, sedangkan besok itu Allah yang maha tahu. Maka dikatakan alimul ghaib. Nah, demikian pula dengan kemunafikan, Allah yang tahu, dan Allah menyampaikan kabar kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya familiar, sering kita baca. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia, di antara penduduk Madinah ini ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimuminin. Nah, ini yang menarik, ketika menegasi Allah menggunakan isim fa'il. Itu kalau dalam bahasa Arab pertama menggunakan fi'il, di akhir menggunakan isim fa'il. Fi'il itu kata kerja, isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan orang yang biasa melakukan perbuatan. Jadi perbuatannya beriman, tetapi kualitas orangnya tidak beriman. Kira-kira begitu kalau ditafsirkan. Jadi kalau membaca Quran dengan ilmu alat bahasa Arab, kita bisa menangkap apa yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Jadi disebut dengan kata kerja di awal, penegasan akhirnya dengan isim fa'il. Artinya ada orang yang pura-pura dia melakukan perbuatan orang yang beriman,
Wa ma hum bimu'minin, padahal orangnya tidak beriman. Lalu kemudian diurai di dalam ayat-ayat selanjutnya sehingga Nabi SAW tahu bahwa si fulan munafik, si fulan munafik, dan Nabi hanya mengabarkan 40 orang yang selalu datang kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, orang itu adalah munafik. Hanya kabar ini tidak disebarluaskan dan hanya diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang menyimpan rahasia. Nah, ini artinya bahwa seorang pemimpin gak boleh ember bocor. Kalau jadi pemimpin jangan semua informasi diumbar ke publik. Rasulullah itu punya banyak informasi penting yang tidak diumbar ke masyarakat supaya stabilitas masyarakat tetap terjaga. Nah, kalau sampai dibongkar, yang dikhawatirkan ada seorang sahabat yang nanti bertindak tanpa sepengetahuan Nabi melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya membunuh orang munafik. Karena itu dikatakan di dalam surat Al-Anbiya bahwa Rasulullah itu adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa Nabi Muhammad selain menjadi rahmat bagi orang yang beriman, juga merupakan rahmat bagi orang munafik. Nabi Muhammad juga rahmat bagi orang munafik. Di mana letak rahmatnya? Nabi tidak membongkar nama-nama orang-orang munafik yang 40 orang itu, sehingga orang-orang munafik itu aman tinggal di Madinah. Orang-orang munafik itu bebas bergerak di Madinah meskipun mereka menyebarkan berita bohong tentang Nabi Muhammad SAW. Ini diantara sikap bijaksana Rasulullah SAW. Jadi Nabi tahu orang ini jahat, tapi Nabi nggak mau balas. Itu diantara ciri pemimpin, begitu dia tahu bahwa orang ini bermasalah, tapi dia tidak menyebarkan fitnah supaya orang memusuhi orang tersebut. Nanti urusannya bagaimana? Urusannya dengan Allah. Nah, lalu para sahabat berbaiat. Setelah mereka memilih Nabi, kata Nabi, kita bikin kontrak sosial. Ini yang namanya konsep kontrak sosial di dalam Islam. Jadi setelah orang itu dipilih sebagai pemimpin, diberikan kepercayaan untuk memimpin, maka dia menuntut kewajiban dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena kalian sudah menjadikan saya sebagai pemimpin, berbaiatlah kalian kepada saya. Baiat itu tidak terkait dengan figur Nabi sebagai pribadi, tetapi baiat atau sumpah setia itu terkait dengan aturan. Jadi sumpah setianya adalah dengan aturan. Ini Nabi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dibaiat oleh penduduk Madinah sebagai khalifah, dan Umar meminta kesetiaan dari penduduk Madinah. Apa kesetiaan yang dituntut oleh Umar kepada penduduk Madinah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya kan, ikutilah saya jika saya benar, tegurlah saya jika saya salah. Itu baiat yang diminta oleh Umar. Tiba-tiba ada orang berdiri, melepas pedangnya, diangkat. Saya akan luruskan engkau dengan pedang ini, wahai Umar. Ya kan, Umar nggak marah. Umar tidak marah ketika ada orang yang berdiri, melepaskan pedangnya, mengangkat pedangnya ke atas sambil menunjuk wajah Umar. Saya akan luruskan, kalau Anda salah, saya akan luruskan Anda dengan pedang ini. Umar tersenyum. Artinya Umar menerima konsekuensi sebagai seorang pemimpin. Masya Allah. Nah, sedangkan Rasulullah menegaskan apa yang harus menjadi poin-poin baiat. Allah tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian melakukan perbuatan syirik kepada Allah dengan apapun. Karena memang pada masa itu penduduk Madinah masih ada benih-benih perbuatan syirik. Mereka menyembah patung, mengikuti orang-orang Yahudi Madinah. Ya kan? Di Madinah masih ada para penyembah berhala ketika itu. Maka Rasulullah menegaskan, kalau kalian menjadikan saya sebagai pemimpin, mau mengikuti saya, jangan kalian melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, jangan mencuri, wala tasriqu. Jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berbuat zina, karena perzinahan pada masa itu masih merajalela. Sisa-sisa peninggalan jahiliyah, perbuatan zina.
Bahkan pada masa Nabi hidup masih ada yang melakukan perbuatan zina. Hanya jumlahnya tidak banyak seperti sekarang. Kasusnya mungkin dalam 5 tahun hanya 1 kasus orang melakukan perbuatan zina. Pasti ada penyimpangan. Ya namanya masyarakat pasti ada yang aneh-aneh. Jadi masa Nabi itu bukan berarti masa di mana maksiat nggak ada. Ada orang melakukan maksiat, tapi kemaksiatan tidak merajalela. Ya, buktinya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, di dalam beberapa kisah disebutkan Umar pernah menggerebek sekelompok pemuda yang melakukan minum-minuman keras di satu rumah. Nah, jadi jangan mencuri, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Konsekuensi dari perbuatan zina itu adalah orang tidak mau mengakui hasil perbuatan zinanya, sehingga anak yang lahir dari hasil perbuatan zina pada masa itu dibunuh. Jangan dibunuh. Malu, ya kalau nggak mau malu kawin, jangan melakukan perbuatan zina. Jadi itu konsekuensi hukum Islam jelas. Kalau kita baca di dalam kajian usul fikih disebutkan 5 tujuan syariat Islam atau yang disebut dengan nama Al-Maqasidul Khamsah. Al-Imam Asy-Syatibi menyimpulkan dari pendapat ulama-ulama sebelumnya bahwa syariat Islam itu diturunkan dengan tujuan yang pertama, lihifdziddin, untuk menjaga agama. Syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga keyakinan. Maka kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam tidak sempurna, ya, orang mengatakan syariat Islam tidak sempurna, itu sebenarnya kalau hukum Islam berlaku kena had itu. Ya kan? Kalau hukum Islam itu diberlakukan 100% kena had dia. Nggak usah hukum Islam, kalau kita buka di KUHP, kalau nggak salah di pasal 35, itu ada namanya tindak pidana pencemaran agama atau melarang atau menyebarkan kabar atau menyiarkan kabar supaya orang tidak melaksanakan ajaran agama. Itu masuk dalam delik pidana. Ini kalau kita buka KUHP, Wetboek van Strafrecht yang disusun pada masa kolonial Belanda. Artinya orang-orang Belanda meskipun secara iman beda dengan kita, itu juga sudah punya kesadaran bahwa yang namanya ajaran agama ini harus dijaga. Ya, di pasal 36 kalau tidak salah disebutkan lagi perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama. Disebutkan barang siapa yang melakukan penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama. Yang mana tokoh agama itu, ya kan, ketika tokoh-tokoh agama itu sedang menyampaikan ajaran agama, dihukum, ya kan, selama-lamanya 1 tahun. Ada hukuman. Jadi KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang notabene merupakan aturan sekuler, ternyata juga masih memikirkan bagaimana agama itu harus dijaga. Apalagi di hukum Islam. Tujuan hukum Islam lihifdziddin. Hukum Islam diturunkan untuk menjaga ajaran agama. Yang kedua, syariat Islam diturunkan dalam rangka lihifdzin nafs, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, maka nggak boleh membunuh. Lalu kemudian yang ketiga, syariat Islam diturunkan tujuannya adalah lihifdzil aql, untuk menjaga akal budi manusia. Maka semua perbuatan yang merusak akal manusia haram hukumnya dalam hukum Islam. Lalu yang keempat, hukum Islam diturunkan dalam rangka lihifdzin nasl, untuk menjaga garis keturunan. Karena itu setiap perbuatan yang merusak garis keturunan hukumnya haram. Lalu yang kelima, syariat Islam diturunkan dalam rangka lihifdzil mal, untuk menjaga harta benda manusia. Maka dari itu tindakan mencuri, merampok atau merampas adalah tindakan pidana atau tindakan yang harus dikenakan hukuman. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis ini. Nabi mengatakan, siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan itu, ya kan, termasuk juga menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Kalau kita belajar fikih itu, apa hukuman orang yang menyebarkan berita bohong? Hukumannya takzir.
dicambuk 40 kali. Itu kalau di dalam hukum Islam. Maka Nabi mengatakan, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya. Siapa saja yang melakukan satu saja dari semua larangan itu, dia dihukum di dunia. Muncul pertanyaan, kan di Indonesia hukum Islam hanya berlaku sebagian, yaitu hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, perkawinan, pembagian waris, ya, lalu kemudian transaksi muamalah. Lalu bagaimana kalau ada orang melakukan tindakan perzinahan? Di Indonesia ini bagaimana? Karena kalau kita baca di KUHP, dikatakan di situ tidak dikatakan sebagai perbuatan zina jika perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi KUHP dikatakan begitu. Jadi kalau sifatnya sudah saling merelakan, ya bukan perbuatan zina. Dulu di UI tahun 90-an saya kuliah, biasa itu, namanya ada yang tidur bareng tuh di kos-kosan seberang. Ya kan? Tahun 90-an, tapi bukan sekarang, tahun 90-an. Biasa itu dianggap bareng. Udah fakultas mana-mana itu. Biasa itu. Jadi sebelum UTS, sebelum UAS, anak zaman dulu. Ya kan? Kena nggak pasal perzinahan? Ya nggak kena, orang suka sama suka. Lagi makan di kantin, tahu-tahu bilang, bro lo bisa nemenin gue nggak? Ntar malam gue bete nih, kan gitu. Nemenin gue tidur. Ya kalau udah masuk kamar berdua, tidak ada hubungan perkawinan, ya kita kan nggak tahu apakah dia melakukan belaem-belaem di situ, kan wallahu a'lam. Ya dicengkeh di situ, wah udah pokoknya udah paham dah. Kalau dulu kan, makanya ada istilah dulu tahun 90-an, kalau di Barel itu ada jeritan malam. Gitu kan, setiap di atas jam 12 malam itu selalu ada jeritan malam. Tapi kalau sekarang nggak ada yang menjerit lagi, ya karena sudah pandemi. Tapi sekarang nggak, wallahu alam udah nggak ada, nggak tahu deh kalau sekarang. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, sering nginep di situ ada kita nyewa satu tempat buat sekretariat kegiatan di situ. Itu tiap malam pasti selalu mendengar jeritan malam. Nah, bagaimana tuh kalau perbuatan zina itu dilakukan? Di Indonesia nggak ada aturan cambuk, apalagi rajam. Pasti ditolak oleh aktivis HAM. Kalau di Saudi jelas, melakukan perbuatan zina, pernah kawin atau dia punya suami atau punya istri, dirajam. Itu berapa kali kasusnya itu diperlihatkan di Jeddah, biasanya di depan Masjid Qisas. Kalau orang melakukan perbuatan zina. Kalau dia belum nikah, dihukum cambuk. Itu kalau di Saudi. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah harus ke Saudi? Pemerintah Saudi belum tentu mau terima. Kenapa? Anda pada waktu melakukan perbuatan itu, Anda statusnya warga negara Indonesia dan di wilayah Indonesia. Pemerintah Saudi tidak bisa menegakkan aturan. Ya kan? Aturan Islam kepada warga negara lain. Terus bagaimana itu? Muncul pertanyaan seperti itu. Ya kan? Ada ulama yang mengatakan, sebagian ulama, ya udah banyak-banyak bertobat kalau dia ingin taubat. Tapi di dalam kitab Hasyiah Abu Jamrah ini dikatakan, ya, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, wal uqubatu fid dunya takunu bil balaya wal masaibi minal amradi wal faqri wa mautil aulad. Kalau ada orang melakukan pelanggaran syariat tadi, dia nggak dihukum di dunia dengan aturan hukum Islam, maka bisa jadi hukumannya itu adalah balaya, berbagai macam ujian hidup, ujian kehidupan. Wal masaib, berbagai macam musibah. Apa aja musibahnya? Al-amrad, penyakit. Dia kena penyakit berat selama bertahun-tahun, susah disembuhkan. Mungkin itu adalah hukuman karena dia pernah melakukan perbuatan dosa besar. Apalagi wal faqr, kemiskinan. Apes terus, ngelamar kerja kesini ditolak, jadi Gojek online disuspend terus, gitu kan? Ada aja yang suspend sehingga dia tidak bisa lagi beroperasi. Kan Gojek itu, Grab, ya kan, ojek online nggak takut sama polisi, takutnya kalau disuspend, gitu kan? Nggak takut dia sama polisi, takutnya kalau disuspend. Kalau udah disuspend, alamat dia nggak bisa cari uang. Ya, misalnya dia melakukan perbuatan dosa besar, maka dia terkena penyakit. Lalu kemudian dia menderita kemiskinan. Wa mautil aulad, matinya anak-anak yang dia punya. Satu persatu diambil.
Nah, bisa jadi semua yang terjadi atau yang dialami itu adalah hukuman dari Allah atas perbuatan dosa besar yang pernah dia lakukan. Termasuk juga kalau anak kita durhaka. Anak kita berani ngelawan sama kita. Kalau kata guru saya, Kiai Maimun Zubair, bisa jadi karena itu Allah ingin menghukum atas perbuatan dosa besar kita pada masa lalu. Maka caranya Allah hukum dengan anak-anak kita yang melawan kepada kita. Na'udzubillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu, kemudian Allah tutupi kesalahannya, maka semuanya kembali kepada Allah. Allah kalau mau ampun, kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau pasti Allah hukum. Karena itu mari kita perbanyak istighfar, supaya jangan sampai dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan itu menjadi hukuman bagi kita. Maka kita memperbanyak istighfar. Rasulullah mengatakan, man lazamal istighfar, orang yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja, Allah jadikan baginya dari setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan datangkan rizki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka istighfar itu selain dia menghapus dosa-dosa masa lalu, istighfar juga menjadi wasilah yang membuat rezeki kita lancar. Kita doakan dan kita senantiasa istighfar. Saya doakan semoga hadirin semua menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, orang-orang yang insya Allah rezekinya itu dilancarkan, dan orang-orang yang senantiasa dimaafkan atas semua perbuatan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.